Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tri Amelia Hardiviana, mahasiswi STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyah. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ujian tengah semester bimbingan konseling Islami yang diampu oleh dosen kita Ibu Amelina Rabbani Azra MPD. Pertanyaannya adalah bagaimana konsep kesabaran dan tawakal dalam mempengaruhi pemahaman kita terhadap kegagalan dan ketidakpastian dalam hidup. Insya Allah saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan ini sebagai syarat mengikuti ujian tengah semester mata kuliah bimbingan konseling Islami. Sebelum membahas lebih lanjut, kita akan bahas terlebih dahulu tentang pengertian dari sabar dan tawakal. Yang pertama, sabar berasal dari istilah bahasa Arab yang berarti menahan, mencegah, kemudian tabah. Sedangkan dari segi istilahnya, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan hati dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah dan menahan diri dari perbuatan yang tidak terarah. Tawakal berasal dari bahasa Arab yakni wakalah, yang berarti menyerahkan, mempercayakan atau mewakilkan segala sesuatu urusan kita kepada seseorang atau sesuatu. Dan dalam hal ini kita menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Sedangkan secara istilah, tawakal adalah kita menyerahkan segala sesuatu urusan kita kepada kebijakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha memberi keputusan. Karena tawakal ini dilaksanakan setelah adanya ikhtiar dan doa. Setelah adanya manusia itu berusaha dan berdoa, kemudian barulah tawakal ini dilaksanakan. Yakni kita menyerahkan diri kita, menyerahkan apa yang sudah kita usahakan, hasilnya kita serahkan kepada Allah Sang Pencipta. Setelah mengetahui pengertian dari sabar dan tawakal, lalu bagaimana konsep dari sabar dan tawakal ini dapat mempengaruhi pemahaman seseorang dalam menghadapi kegagalan dan ketidakpastian dalam hidup. Dalam hal ini, sabar dan tawakal adalah dua konsep yang penting dalam Islam untuk seseorang dapat menghadapi kegagalan dan ketidakpastian dalam hidup. Karena dengan sabar, maka seseorang dapat bertahan atau tabah dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi rintangan serta ujian dalam hidupnya. Dengan tawakal berarti kita, manusia, bergantung sepenuhnya atas segala urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Dengan adanya tawakal ini, maka seseorang tidak akan khawatir berlebihan mengenai masa depan, karena ia yakin bahwa segala sesuatu meskipun sudah kita rencanakan, meskipun sudah kita rancang sedemikian rupa, namun tetap kita harus bertawakal, yakni berserah diri bahwa keputusan kebijakan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ini, ketika seseorang mengalami ketidakpastian atau kegagalan dalam hidup,
maka sabar dan tawakal dapat membantu seseorang untuk menghadapi kegagalan serta ketidakpastian dalam hidupnya dengan hati yang tenang dan dengan penuh kesabaran serta tanpa adanya rasa putus asa. Karena dengan sabar itu orang akan menjadi lebih tabah dalam menjalani apa yang telah Allah uji untuk dirinya, dalam menjalani kesulitan-kesulitan dalam hidupnya, atau bisa dikatakan di sini kegagalan dalam hidupnya. Karena tidak segala sesuatu itu mulus begitu adanya langsung sukses, tapi pasti akan ada kegagalan yang akan menjadikan kita lebih semangat untuk menjadi lebih sukses. Kemudian tawakal sendiri akan sangat membantu bagi orang-orang yang mengalami kegagalan atau ketidakpastian dalam hidupnya. Dengan orang-orang yang bertawakal ini akan merasa percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan skenario yang terbaik untuk dirinya. Maka dengan itu mereka dapat menjalani ujian kegagalan, ujian ketidakpastian dalam hidupnya. Meskipun apa yang direncanakannya seolah-olah sangat indah, namun insya Allah rencana Allah justru lebih indah dari apa yang telah direncanakan manusia. Maka dari itu mereka akan jauh lebih baik dalam menerima kegagalan dalam hidupnya. Bahkan dalam Islam, sabar dan tawakal memiliki keterikatan yang sangat tinggi antara satu dan lainnya. Dalam banyak kasus, biasanya orang yang tawakal akan cenderung memiliki kesabaran yang jauh lebih tinggi ketika menghadapi cobaannya. Begitu pula sebaliknya, orang-orang yang sabar akan memiliki tingkat tawakal atau berserah diri kepada Allah yang lebih tinggi pula. Jadi keduanya ini seimbang, beriringan bersama-sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, namun penting untuk kita ingat bersama bahwa konsep sabar dan tawakal ini bukan semata-mata kita hanya menerima takdir dari Allah tanpa melakukan usaha apapun atau pasrah begitu saja. Namun dengan adanya kesabaran dan tawakal ini, kita berharap sebagai manusia, sebagai hambanya, kita dapat berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai sebuah kesuksesan. Namun ketika ada kegagalan menimpa kita, maka kita tetap kembalikan, pasrahkan, tawakal semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan memiliki rasa sabar dan tawakal ini, maka seseorang akan dapat melalui kegagalan serta ketidakpastian dalam hidup dengan lebih baik. Ya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.